tangan di depan. Kami Kota Babau yang sah. Steering nih. Ya, dipersilakan pakai steering juga, Pak Juan. Jangan. Kita naiknya ini. Ayunkan langkah hatimu, junjung akhlak yang tinggi, perankan ranah baktimu dengan semangat Islami, wujudkan visi dan misi membangun Nusantara dengan jiwa Pancasila sejati. Kita membangun bangsa, kibarkan terus panji merah putih, bahagia bersama. Dengan kami kita melangkah, yakin usaha sampai. Selamat datang di Central Buton Bank Pukul TV www.youtube.com. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng notifikasinya, like, share, dan komen. Terima kasih. Ayunkan langkah hatimu, junjung akhlak yang tinggi, perankan ranah baktimu dengan semangat Islami, wujudkan visi dan misi membangun Nusantara dengan jiwa Pancasila sejati. Kita membangun bangsa, kibarkan terus panji merah putih, bahagia bersama. Dengan kami kita melangkah, yakin usaha sampai. Dengan kami kita melangkah, yakin usaha sampai. Jadi kami berada dulu mengajar bahwasanya saat kebangsaan, kemudian diajar bagaimana bisa kami speaking. Makanya saya bisa makmum di sini, yang di sini itu karena semua karena HMI kita mengenai visi dan misi membangun Nusantara dengan jiwa Pancasila sejati. Kita membangun bangsa, kibarkan terus panji merah putih, bahagia bersama. Dengan kita melangkah, yakin usaha sampai. Baru bisa dibilang sama. Apa kata harus mengandung? Baru bisa dibilang kandung. Apa kata mesti sesuatu? Baru bisa dibilang satu. Apa kata mesti sesuatu? Ayunkan baru bisa langkah dibilang satu cinta. junjung Apa kata akhlak mesti yang saja tinggi, untuk saling mengerti. perankan Kalau aku sayang sedang kali itu dengan semangat Islam, apa beta? wujudkan visi dan misi terima kasih untuk terima kasih kepada kami yang sudah undang kami. dengan
jiwa Oke, dari saya Pancasila sejati. saya mau mulai. Kita Ibu harus membangun makan bangsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bahkan terus Panji Merah Buat yang tidak tahu, kami itu adalah bahagia tangan bersama. kereta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin usaha bersama. Usaha sama. Oke, perkenalkan nama saya Adi Rana, teman-teman. Tapi terima kasih untuk panitia kami sudah undang saya di sini bisa tampil di depan Ayunkan langkah tapi hati, mereka tidak bisa undang bapak saya karena bapak saya sudah bersih. Biasanya di rumah sekarang berankan anak mati dengan semangat Islami, wujudkan visi dan misi membangun Nusantara dengan jiwa Pancasila sejati. Kita membangun bangsa, kibarkan terus Panji Merah Putih, bahagia bersama. Masyarakat adil makmur yang dimuliakan semua. Saya pikir sudah ada narasumber atau pemantik diskusi kita di siang hari ini di Kota Bumi tercinta. Tapi ini luar biasa kerja panitia ini. Tadi kita seharusnya dari majelis wilayah ini harus ke Pasar Wajo, tapi kita dikandang lagi untuk bawa jadi moderator, ini luar biasa. Tapi bukan orang lain kalau tidak jago menggandang. Jadi saya minta waktunya kepada narasumber dengan hormat, kepada ayunda saya, Ode Nurhayati, ruang dan waktu saya persilakan, dan kepada kakanda saya, Zainal Arifin, saya persilakan ruang waktu dan tempatnya. Ini adalah mata air kita di HMI. Berikan aplaus dulu. Jadi kedua orang ini adalah kader HMI yang memang saya pikir cukup populis di zamannya maupun sekarang. Kurang lebih seperti itu untuk mengefisiensi waktu karena durasi yang diberikan panitia kurang lebih 1 jam. Jadi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim kita mulai diskusi ini di 1:30 dan insya Allah akan berakhir di pukul 2:30. Baik, untuk sesi pertama saya mungkin mempersilakan kepada ayunda kita yang cantik, Yunda Ode Nurhayati, dengan tema yang diberikan oleh panitia adalah kami dan tantangan kepemimpinan bangsa di era 4.0. Saya pikir itu tema yang paling menarik. Namun sebelum beliau menyampaikan pemantik pikirannya, saya bacakan kurikulum vitae singkat dari beliau. Nama Ode Nurhayati, beliau kelahiran Wakatobi di 6 November tahun 81 yang lalu. Alamat beliau di Jalan Poros Kraton Liatogo, Wangi-Wangi Selatan. Alamat sekarang di apartemen Permata Senayan, Gelora Senayan, Jakarta Pusat. Jadi alhamdulillah tadi saya dengar dari panitia beliau ini dari pesawat langsung ke sini. Biasanya senior itu kan dari pesawat sehingga makan dulu. Tapi beliau ini tadi langsung ke sini, luar biasa ini. Jabatan beliau sekarang Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara. Mungkin banyak kader-kader Hanura di sini harus untuk memikirkan opsi yang terbaik yang itu kemudian menjadi keniscayaan pemekaran itu lahir di Buton, Sulawesi Tenggara. Karena itu prosesnya adalah perjalanan panjang sejarah dan saya ingin menekankan di tempat ini bahwa seluruh bekas kesultanan masa lampau di negeri ini itu seluruhnya telah menjadi provinsi sebagai hadiah sejarah. Karenanya tidaklah
tidaklah naif bagi orang Buton untuk meminta juga provinsi dengan cara-cara yang cerdas, intelek, dan cara-cara HMI. Cara-cara HMI dan KAHMI. Cara-cara HMI dan KAHMI itu konsolidasi, rapatkan barisan, satukan hati, satukan tujuan, satukan gagasan, menghadap ke senior-senior dan bangun jejaring yang kemudian melahirkan provinsi baru di Buton. Nah, saya juga mengharapkan yang sama, Bang, karena jangan sampai kita terlambat, jangan sampai kita tergilas oleh waktu dan kita ditinggalkan oleh sejarah. Jangan sampai di era 4.0 ini orang sudah tidak lagi bicara sejarah dan provinsi yang lahir dari sejarah. Mumpung sampai 2025 itu orang pusat masih bicara provinsi-provinsi yang lahir dari sejarah. Jangan sampai undang-undang berubah, lalu kita hanya gontok-gontokan di sini, lalu selesai agenda pemekaran di Sulawesi Tenggara yang namanya ada buton-butonnya, itu tinggal. Kedua di meja sini sebelah kiri saya dan ya di tengah. Saya persilakan dulu mungkin di meja sebelah kanan kita di forum Bang Mastul Ibrahim kayaknya. Saya persilakan. Panitia tolong dibantu. Ya, terima kasih Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda yang saya hormati, Bunda Puan yang saya hormati. Ya, perkenalkan saya Mastul Ibrahim. Saya di cabang Manado tahun 96. Kemudian saya berkahmi di Kabupaten Buton. Sekarang sudah pindah ke sini, tetap ke sini. Mudah-mudahan teman-teman kami bisa menerima saya seperti ini. Karena saya kemarin kebetulan juga di presidium bersama Abang Ucu. Ya, yang pertama saya langsung mungkin ke dua narasumber kita. Saya mengawinkan visi nasional kita sebenarnya sejak dulu. Visi nasional kita sebenarnya itu mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Nah, sinkron dengan visi KAHMI, masyarakat adil. Bagaimana kita mencapai tujuan itu sampai sekarang belum. Itu sebagai visi saja, sebagai angan-angan, tetap kita berproses. Itu sejak kapan zaman mahasiswa dulu, visi mewujudkan masyarakat. Mungkin saya langsung saja yang terakhir tentang pemekaran. Kalau memang kita visi masyarakat tidak mampu, tentunya tidak bisa kita desentralisasi, harus kita mekar untuk pelayanan publik dan sebagainya. Nah, untuk kita sejak tahun 2002 dulu sebenarnya di isu-isu pemekaran masih disebut dengan Buton Raya dulu. Bang Ina juga mungkin tahu sejak dulu itu. Sampai pergantian kepemimpinan kita di Kota Bau-Bau tidak pernah terwujud. Berapa kali dari zaman Pak Mirul, Bupati Buton, Pak Safri, berganti terus kepemimpinan. Nah, saya mau bertanya juga kepada Buat ini, kenapa tidak bisa? Apakah di sana itu ada bargaining? Karena Buat ini kan pernah duduk di DPR RI ya, perlu bargaining ya. Sementara kita secara potensi di daerah kita sudah cukup, ya, penduduk juga cukup, sejarah kebudayaan kita juga cukup. Apanya mungkin begini ya, mungkin uangnya mungkin bagainya mungkin ini uang, kasih ke kita bagainya. Nah, itu yang pertama. Yang kepada Bang Zainal juga ini tadi
Islam bukan sebagai yang prioritas ya pembangunan nasional. Sebenarnya justru Islamlah itu perekat pembangunan nasional yang pertama. Pejuang-pejuang kita itu memang dari Islam, dari ideologi kita Islam. Terbentuknya Pancasila itu dari ideologi Islam. Nah itu saya tangkap Bang Faikam yang sebentar nanti akan menjadi majelis kami berbau trik apa yang kita harus lakukan untuk kita menggolkan provinsi. Ya oke lah, namanya kita tidak usah sebut, kita abaikan nama. Yang penting Kepulauan Buton Raya atau Buton Muna atau Kepulauan Sulawesi Tenggara. Nah, saya tantang Bang Faikam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya langsung nanti jawab dulu atau gimana nih? Saya tanya dulu sebenarnya. Apa saya langsung semua dulu? Oh ya, baik. Silakan di meja sebelah kiri, meja 2. Panitia mohon dibantu. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kira ini sangat menarik. Yang pertama mungkin saya menyoal apa yang disampaikan oleh panelis pertama. Baik, nama dulu mungkin biar kita saling mengenal. Nama saya Laode Ibrahim, lagi Gerbang Bau-Bau. Saya terhadiri dari tahun 2000 sampai 2008. Agak lama dan saat ini calon dimisioner saya di Seko khususnya kalau saya kira itu mungkin terkait dengan itu dalam arti sebelum periode kayak ya sudah hampir 10 tahun walaupun mungkin organisasi hari ini kita anggap agak lemas. Sudahlah nanti itu kita persoalkan tentang panelis yang pertama tadi yang disampaikan dengan 4.0. Saya kira hari ini kita coba buka tentang perkembangan ketika hari ini kita mengagungkan 4.0 di Indonesia. Justru Jepang sebagai sumber teknologi itu mengkhawatirkan 4.0 itu sehingga muncullah gagasan tentang 5.0 society 5.0 bahwa dari 1.0 sampai 4.0 itu menjual tentang kecerdasan rekayasa, kecerdasan buatan maksudnya dalam arti terkait dengan teknologi. Sementara 5.0 itu kita berbicara tentang society dalam arti bahwa yang kita agungkan hari ini dari hal teknologi telah mempermudah kehidupan manusia dari segala hal dan segala bidang, tapi itu persoalan lampiran. Tapi justru hari ini itu hidup kita tergantung di sana. Padahal seharusnya dari 1.0 sampai 4.0 itu dia tergantung kepada society 5.0 itu dalam arti kembali ke manusianya. Jadi persoalan kemudian hari ini kita mengabaikan kehebatan manusia yang kemudian Jepang mengenal dengan society 5.0, pada akhirnya kecerdasan yang alami adalah pada diri manusia. Sehingga ini kemudian akan berdampak pada persoalan kepemimpinan bangsa hari ini bahwa tanpa teknologi semua akan terhambat itu. Padahal kita mengabaikan yang alami itu yang cara itu yang Jepang hari ini melihatnya bahwa semua yang jadikan di lampiran tadi justru bisa dijadikan sebagai hal yang utama. Saya kira di sana dulu kita lihat paradigma kita yang pada akhirnya para pemimpin paradigmanya bukan teknologi sebagai instrumen utama dalam hal melihat kebangsaan hari ini, tapi instrumen utamanya adalah manusia itu sendiri. Saya kira itu yang pertama tentang konteks kebangsaan kaitannya dengan 4.0 dan 5.0. Yang kedua, kalau masalah bahwa Islam sebagai penghantar teknologi, saya kira saya sudah paham tentang masalah ini dalam arti bukan hal substansial, tapi dalam interpretatif saya kira mungkin, tapi mungkin nanti dijelaskan lebih jauh. Saya hanya menjawab tentang Buton ya, secara umum, tanda kutip. Saya takutnya bahwa kita ini gagal yang ketiga kalinya sejak merdeka Indonesia. Saya tidak mau cerita 60-an ke bawah, saya mau cerita 50-an ke atas tentang kebutuhan kita jaga NKRI. Karena kita hampir 15 tahun baru gabung ya. Waktu itu Indonesia merdeka kan kita bukan bagian dari Indonesia. Nanti 15 tahun kemudian baru kita menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Jogja wajar dia adalah sebagai provinsi pertama dari 8 provinsi pada saat Indonesia disebut dengan NKRI dalam arti sejak 17 Agustus itu tidak salah saja persoalan istilah lainnya.
Buton kurang lebih 10 tahunan, 10 tahun kemudian baru bergabung. Apa yang kemudian jadi persoalan? Kegagalan pertama kita adalah tidak mampu mempertahankan identitas kesultanan. Jogja sebagai provinsi pertama, salah satunya dari ada 8, adalah dia mampu mempertahankan identitas kesultanannya walaupun dia adalah provinsi pertama yang gabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak 17 Agustus tahun 45. Kita puluhan tahun bergabung, kita kalah dari segi politik nasional. Itu kegagalan pertama saya anggap. Artinya hari ini kita mulai teriak, kenapa bukan identitasnya hilang? Pertanyaannya siapa yang hilangkan? Hanya karena bangga Bung Karno bertemu dengan Kesultanan Buton. Jadi itu yang jadi persoalan pertama. Yang kedua adalah kita sesungguhnya gagal ketika baru sebagai ibu kota Kabupaten Sulawesi Tenggara dan bupatinya adalah orang Buton, tapi tidak mampu mempertahankan identitas sebagai ibu kota provinsi karena kita lagi-lagi secara nasional politik kita lemah. Itu yang kedua, kegagalan. Saya coba refleks bahwa kita ini harus belajar dari kegagalan itu. Sekarang bicara istilah tatolah provinsi baruan, tapi yang saya tahu ini tidak masuk dalam prioritas. Yang kurang apa? Hanya satu yang kurang, uang tidak ada. Uangnya tidak ada. Kalau bicara beras, jadi ATK itu kita lengkap, saya kira. Saya kira ibu tahu. Yang kurang itu hanya kertas limaan. Sekarang yang kita pikirkan, saya kira, bicara retorikanya, saya kira itu saudara. Tapi maksud saya, apakah kita akan menjadi atau mewariskan sejarah kegagalan tanda kutip ya dalam hal konteks politik nasional kita, atau kita mencoba melihat bahwasannya hari ini kita yang kita banggakan hari ini kan kebesaran Jabatan Buton, tapi dalam aplikasi kita gagal 2 kali. Dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke tengah kita tadi penanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Nama saya Bapak Panitia. Mungkin tadi saya informasikan dulu kuncinya siapa, nanti dia hubungi panitia ya. Saya capek tadi juga tenaga. Saya mau tumpah di sini, saya punya pikiran juga. Ya menarik. Tema diskusi kita ini menentukan tentang keselamatan pemisahan menuju masyarakat adil dan makmur di wilayah Jawa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tema besarnya saya tertarik pada hikmah untuk negeri terkait dengan materi yang dibawakan oleh Yunda Mawadin Nurhayati, kepemimpinan di era 4.0. Saya mungkin orang yang paling gaptek di Al-Hemi, tetapi saya meyakini bahwa di abad ke-14, 15, 16 Kesultanan itu sudah 5.0 satu-satunya peninggalan leluhur kita. Ini sudah terlalu banyak dibahas, tapi ada yang dilupakan. Benteng di Nusantara ini semua buatan Belanda. Satu-satunya benteng Belanda Buton buatan pribumi kita dan mendapatkan predikat terluas di dunia. Itu orang pribumi, berarti orang Buton tidak beradaban yang sangat tinggi pada masa itu. Terkait dengan kelonggaran, saya tertarik tersentil. Saya sendiri dulu 2 bulan 3 bulan lalu saya berada di Jakarta, memasuki ruang-ruang pejabat negara yang sulit ditembus oleh pejabat daerah kita. Tapi alhamdulillah keberatan kita karena beliau berlutut dan restu dari seluruh alumni Hemi. Ada teman seperjuangan saya, Muhammad Taufan, Acil, ada Amsil, ketua panitia. Saya berpikir begini juga, ketika saya berpikir berkelahi pemikiran dengan Ibu Sri Mulyani yang saat ini Menteri Keuangan, Pak Akmal Dirjen Ekonomi Daerah, juga Pak Tiko Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri. Kebetulan ada moderator kita seorang pakar ekonomi Sulawesi Tenggara, perwakilan kita juga dari Sulawesi Tenggara dari pemerintah. Saya berpikir begini, kalau misalkan moratorium ini menjadi penghalang daripada pemekaran provinsi entah apa namanya, mau Kepulauan Buton atau Buton Raya, keuangan negara pertimbangannya dalam tanda kutip mungkin Ibu Sri Mulyani selaku bendahara negara atau Menteri Keuangan
Jokowi, presiden kita, dan juga tokoh-tokoh di belakangnya, saya berpikir begini, kenapa tidak memisahkan DAU dari Sulawesi Tenggara untuk diporsikan ke orang kita? Tidak perlu kita pakai uang tokoh-tokoh dulu, karena kita sudah melakukan itu dulu pada saat pemekaran MT 3GR untuk pembentukan Pulau Daya. Kedua, kalau pertimbangan uang negara, pertengahan 2022 ini yang sedang kita jalani, pemerintah mempersiapkan anggaran 1.700 triliun untuk alutsista. Ada apa dengan negara kita? Terancam kan? Berarti kita sudah siap-siap perang ini, atau kita negara ini siap-siap untuk ya? Yang keempat, alokasi dana desa yang sebarkan oleh anggaran pemerintah pusat dengan Agustus APBN 2022 itu di angka 178 triliun. Revolusi di awal tahun 2022 26,2 triliun, kasih misalnya sektor atau betul raya 10 triliun saja dikurangi plus undang-undang dalam perimbangan kita untuk potensi sumber daya alam dengan luasan wilayah yang mempengaruhi DAU Sulawesi Tenggara. Makanya saya mengkritik teman-teman perwakilan kita di DPR RI yang hari ini kebetulan alumni kita juga di ini, Bapak Insinyur Bukuah. Kenapa tidak pada saat penetapan rancangan undang-undang melalui BK DPR RI, MPR RI, pembentukan undang-undang Sulawesi Tenggara, itu Sulawesi Tenggara pada ayat pasal disebutkan Sulawesi Tenggara terdiri dari bukan lagi 17 kabupaten kota, tetapi 11 kabupaten kota yang ada di daratan ditambah dengan 6 calon provinsi, Pulau Raya atau Pulau Buton. Jadi pemisahan itu untuk mempersiapkan kita keberanian Pak Gubernur selaku alumni TNI juga. Ini yang harus kita dorong, Pak. Jadi banyak pun saya melakukan tawar-menawar dengan Bapak para pemain tambang yang hari ini berkata tentang 15-16 bintang yang ada di pusat sana. Berpikirnya begini, mari Pak Moderator, abangku Rami Mustalis ini, saya berpikir begini, Bang, potensi tambang di daratan sana itu paling tinggi kadar ornya hanya 2,4 kadar ornya di daerah Konawe Utara, Konawe Utara, betul ya Pak? Tidak lama Kemen tambang sana itu alumni tidak. Di Kabaina paling tinggi Bang 4,6 kadarnya. Penelitian lanjut saya kemarin di Kabaina ternyata ada yang kadar sampai 11. Saya tawarkan kalau kita bukan Kabaina masuk di wilayah campuran kita, bukan lagi Sulawesi Tenggara. PTPI yang pernah dikelola di Bogor, ternyata pernah dilakukan eksplorasi, bahkan eksploitasi, itu kadarnya sampai 6. Lebih tinggi kadar ornya di Kepulauan Bogor ketimbang di daratan. Satu pesan saya buat Pak Gubernur yang saya hormati Bapak Kalimasi SH, bahwasannya keberanian itu sebagai jiwa sebagai orang Buton harusnya memperjuangkan ini secara serius. Artinya apa? Kalau memang ini kita dudukkan bersama dalam tingkat kehidupan kita, insya Allah kami ini dari alumni HMI mempunyai cukuplah cairan otak yang memberikan nutrisi terbaik pada daerah ini. Apalagi tema diskusi kita dalam tema dialog yang besar ini berhikmat untuk negeri. Pesan saya Bapak Alimasi jangan pernah minder ketemu Bapak Presiden kita Jokowi, karena beliau minder sepertinya karena Sulawesi Tenggara belum kalah Jokowi Ma'ruf. Padahal tidak. Data yang saya dapat justru terbalik. Sulawesi Tenggara ini yang kalah Jokowi di daratan. Cakupan 6 wilayah di Kepulauan Buton menang Jokowi. Di Musel ada Alani, ketua PDIP. Walaupun bukan Kabupaten Bogor, Bapak Laban menang 90% lebih Jokowi. Di Buton Selatan, Buton Tengah, Bapak Laban sama Mahmudi, ketua PDIP menang di sana. Ditambah plus daerah Tengah Barat. Apalagi Kota Bogor, akan dominasi ketua PDIP saat ini. Menang dalam bisnis Jokowi.
Kakak terima kasih dulu. Seperti Bang Ibrahim tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh, ini sudah begitu banyak masukan-masukan pemikiran. Ini cukup. Saya minta kertas dari panitia 2 lembar lagi, 3 lembar buat apa. Jadi ini begitu banyaknya masukan-masukan kepada narasumber untuk melengkapi gagasan, saya kira. Kalau kita bukukan juga sudah cukup ini sebentar, sudah bisa jadi sebuah tulisan. Jadi tugas saya ini menyederhanakan segala sesuatunya. Jadi dari 3 orang penanya tadi ini, dari Abang Masmul, Saudara Ibrahim dan Triad, Mas Ibrahim, kurang lebih seperti ini pertanyaannya. Dari Pak Masmul dulu ya, untuk Ayub Dawon. Kenapa tidak bisa bekerja barang? Sementara potensi sudah cukup dari aspek sejarah, potensi dan sebagainya. Kemudian untuk Bang Inar dari Bang Masrul juga nih, trik apa yang harus kita lakukan untuk bongkar supaya butuh ini disebutkan? Ini lebih praksis kayaknya. Dan dari saudara saya Ibrahim, kata dia sesiti 4.0 ini sebenarnya kecerdasan rekayasa yang kita tidak perlu tergantung. Tapi ini sebaliknya, kita yang tergantung. Manusia harus tetap menjadi ratus tunggal. Kemudian yang kedua, dia menyampaikan dalam narasinya bahwa kita sudah gagal 3 kali. Tapi mudah-mudahan kalau kata Harsa Parul jangan sampai 3 kali. Jadi gagal pertama menurut Ibrahim, kita tak mampu pertahankan identitas kita, identitas kebutuhan kita, beda sama Jogja. Yang kedua, kita kalah selalu dalam politik nasional. Dan yang ketiga, kita tidak mampu pertahankan, ini gagal 3 kalinya sebagai identitas kita sebagai ibu kota provinsi yang seharusnya kemarin adalah Bogor. Namun bisa dijawab oleh kedua narasumber kita. Kemudian Bang Tria tadi ini pernyataan segala pertanyaan yang memati kita semua. Tetapi di balik semua ini, di balik semua narasi itu sebenarnya bagaimana ini Kepon bisa cepat peka. Dari permasalahan Sri Mulyani sampai Alutsista sampai dengan keraton itu, intinya kita harus peka. Mungkin seperti itu. Saya sederhanakan. Oke, untuk sesuatu mudah-mudahan itu bisa dikawinkan oleh narasumber kita. Saya kembalikan ke Yundawan dulu pertama untuk menanggapi dari ketiga penanya kita yang saya persilakan. Semua. Baik, terima kasih Bang Masful. Tadi saya juga mencatat beberapa pertanyaannya. Kalau saya dulu HMI-nya di Merauke, Bang. Merauke saya ketua Kohati HMI pertama. Ketua Kohati HMI cabang penuh pertama. Jadi dulu ketua komisariatnya, kita kebetulan dulu di Merauke itu ngidupnya ke Hajong Sorong. Karena transportasi dari Jayapura, Merauke ke Jayapura itu gak ada kapal, pesawat masa-masa itu. Dan HMI baru merangkak mau lahir, jadi kita memilih berinduk ke cabang Sorong karena transportasinya ada kapal ferry. Jadi saya sebenarnya termasuk kader yang dikarbit karena LK1 kadang-kadang datang, kadang-kadang nggak datang. Kemudian LK2 sebulan rapel ke LK3 karena dalam rangka memenuhi syarat cabang penuh kan. Tapi meskipun dikarbit, tapi prosesnya tetap HMI, tetap ada screening, tetap ada ukuran kepantasan dan kepatutan. Ketua panitianya waktu itu Kakanda Bahlil Lahadalia hari ini yang sedang jadi menteri. Kemudian Bang Rifail Romoladi dan kawan-kawan. Alhamdulillah bagi saya itu momentum pertama saya mengenal hijau hitam, dan kemudian satu kata yang tidak saya lupakan di Sorong itu adalah menjadi HMI itu tidak apa-apa pangkatnya kopral, yang penting komitmennya jenderal. Bagus-bagus kalau pangkat jenderal, komitmen jenderal juga. Jangan sampai pangkat jenderal, komitmen kopral. Tadi sudah disampaikan bahwa HMI, kalau kami mau tetap hidup sepanjang sejarah bangsa, maka HMI harus terus tumbuh dan berkembang, harus terawat. Itu tadi Bang Moni bilang jangan diaduk-aduk.
Senior suruh berantem aja mereka di forum, kita nggak usah ikut-ikutan, kita di luar aja. Nanti kalau udah ada yang luka baru kita bawa ke rumah sakit. Baik, saya setuju dengan apa terkait dengan visi nasional mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Itu saya ingin bilang di sini sebagai mantan anggota Komisi 2 dan mantan anggota Badan Anggaran, negara belum punya konsep untuk itu, Bang. Konsepnya cuma pemekaran. Karenanya dulu di Komisi 2 saya orang yang ngotot di zaman Pak SBY, saya tidak setuju dengan moratorium. Karena pemerintah belum mampu menyajikan ke kita konsep adil makmur itu seperti apa. Ada ilustrasi dari salah satu tokoh Papua Selatan, Bupati Merauke dua periode namanya Pak John Bagese. Beliau bilang begini, kalau Indonesia ini benar-benar NKRI, tidak hanya tanahnya yang tidak boleh lepas sejengkal pun, melainkan seluruh makhluk hidup yang tumbuh di dalamnya harus juga dilindungi oleh negara. Maka treatmentnya tidak boleh sama barat dan timur. Karena kalau di barat orang yang bangun jalan dan bangun rumah, tapi kalau di Papua bangun dulu jalannya, bangun dulu rumahnya, baru ada orang yang huni. Itulah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi kalau dulu Bupati Merauke bilang itu komitmen berbangsa itu jangan hanya jadi milik tentara saja. Sejengkal tanah tidak boleh lepas taruhannya nyawa prajurit, tapi bagi sipil orang boleh mati kelaparan di pojok-pojok negara, bahkan di Jakarta. Nah, itu jawabannya, Bang, pemekaran. Karena pemekaran kenapa? Rentan kendali terbuka. Kalau kasar-kasarnya bahasa kita PNS jadi tambah banyak, ekonomi hidup. Yang tadinya Wakatobi dulu itu adalah seluruhnya hutan lindung, sekarang dilepas menjadi lahan produksi, menjadi boleh sertifikat dan milik-milik masyarakat. Dulunya hutan lindung seluruhnya itu Wakatobi sebagai bagian dari Kecamatan Buton. Efeknya sangat besar bagi kesejahteraan rakyat. Memang nggak bisa langsung orang Republik ini dari tahun 45 sampai sekarang begini aja kok. Memang nggak bisa langsung, begitu juga pemekaran. Nggak bisa dong ujung-ujung evaluasinya 5 tahun, 10 tahun kemudian pemerintah bilang gagal pemekaran. Nggak bisa, seumur Republik ini dong. Ketika Republik ini dibangun dari tahun 45 kemudian hadir wajah Jakarta hari ini, maka pemekaran di Indonesia Timur juga harus dihitung sejak dari tahun 45 itu. Berapa tahun dari tahun 45 sampai Jakarta bisa hari ini? Itu kalau kita bicara komitmen. Burung Garuda itu, kalau dulu ada istilah almarhum Alex Gita itu, burung Garuda itu jangan karena sudah tidak ada menolehnya ke kanan terus, nggak boleh ke kiri, sehingga dianggap negara ini timur itu tidak menjadi prioritas. Hanya prioritas adalah sumber daya alamnya sendiri. Mungkin agak-agak ekstrim saya sampaikan di sini, tapi kita kadang kita seluruhnya bertanggung jawab moral terhadap timur Indonesia karena kita adalah bagian dari itu. Siapa yang akan teriak kalau bukan kita? Jadi jangan setengah-setengah. Terus soal pemekaran, kenapa tidak? Apakah ada bagian? Nggak ada bagian, Bang. Orang butuh kebanyakan yang pintar. Kenapa saya bilang orang butuh kebanyakan orang pintar? Coba saya kasih ilustrasi apa? Ketika di Komisi 2 kita berhasil mendobrak pemikiran Prof. Rias Rashid yang mengatakan bahwa di Sulawesi tidak lagi boleh ada pemekaran atas dasar kondisi geografis daerah dan lain sebagainya. Lalu kita muncul dengan gagasan waktu itu bahwa Buton harus lahir sebagai provinsi baru. Waktu itu Buton Raya ya. Buton Raya harus lahir sebagai provinsi baru dengan asas sejarah besar masa lampau. Karena seluruh eks-kesultanan masa lampau di Republik ini dari Sabang sampai Merauke itu seluruhnya sudah provinsi. Maluku Utara terakhir. Kenapa Buton tidak? Kami juga adalah bagian dari NKRI dan kami juga berhak mendapat entitas sejarah kami. Lalu Prof. Rias mengiyakan, Rias Rashid mengiyakan. Maka masuklah Buton Raya ke dalam Grand Design. Yang jadi pertanyaan serius di kepala saya, mohon maaf para tokoh Buton sampai detik ini, kenapa diganti namanya? Bukannya lebih terhormat kita menggunakan nama Buton Raya? Coba saya bertanya di forum ini, Anda
Nama itu adalah ide tokoh-tokoh yang tentu butuh pemikiran keras untuk melahirkan sebuah nama yang namanya Buton Raya. Yang jadi pertanyaan saya dan tidak terjawab sampai hari ini, kenapa diganti? Siapa yang suruh ganti? Jadi Bang, nggak ada bagian. Sebenarnya cuma satu, tetap Buton Raya, karena waktu itu sudah masuk di balik. Waktu itu sudah masuk prolegnas. Harusnya tinggal diteruskan saja. Tapi ini kemudian kita tidak usah mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Karena substansi kenapa kita tidak mekar, sebenarnya kalau mau jujur itu ada di eksekutif dan legislatif Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya sih orangnya belak-belakan, saya ngomong apa adanya aja. Pertama ketika bicara soal DAU tadi yang disampaikan oleh Trian, itu di provinsi. Yang membentuk daerah persiapan Buton Raya, yang menyatakan dengan lantang kepada pusat bahwa saya sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara dan saya sebagai seluruh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara siap membentuk dan melahirkan Buton Raya atau apalah. Lalu produk itu dibawa ke Kemendagri. Ini loh konsep anggaran yang akan kami bagi. Ini loh konsep bagi pegawai yang akan kami lakukan ketika mempersiapkan daerah baru yang namanya Buton Raya. Jadi kuncinya ada di provinsi. Kita biar teriak-teriak sampai busa kering ke pusat, pasti orang kembalikan lagi ke provinsi. Itulah yang saya maksud. Kalau dulu kita tetap bertahan di sebuah nama, betul apalah arti sebuah nama, tapi kan sebuah nama itu telah melewati proses panjang yang mendekati finish, ya tiba-tiba di finish, sini kok jangan dulu finish, kita ganti dulu namamu. Seluruh orang di ujung garis finish, tidak jadi datang dia itu Buton Raya kan, apa lagi namanya, nomor berapa lagi dia, ganti orang di finish Julia. Nah, tidak ada lagi yang tahu tentang Buton Raya. Gitu. Nah, terus jadi sekali lagi masih bisa, belum terlambat karena 2025 kita belum sampai pada tahun 2025. Saya jujur jauh di lubuk hati saya yang paling dalam, 2025 ini adalah momentum bagi kita semua. Melewati 2025 itu adalah ancaman bagi pemekaran ibu kita. Karena yang saya tahu revisi undang-undang itu sampai 2025, di mana Buton Raya masuk dalam revisi itu. Kenapa Buton Raya masuk dalam revisi itu? Yang boleh mekar sebenarnya ada catatannya. Jadi moratorium dan batasan moratorium. Jadi moratorium, tapi ada pengecualian bagi satu daerah yang berbatasan langsung dengan negara luar dan sejarah masalah Buton Raya ada di situ. Nah, kenapa saya bilang HRI harus menjadi pelopor, Bang? Karena HRI harus mengumpulkan keberanian untuk bilang bahwa revisi undang-undang ini itu ada Buton Raya di sini, Papua bisa jadi 4, nggak ada alasan APBN di situ. Alasannya cuma karena berbatasan langsung dengan negara luar dan ancaman disintegrasi. Orang Buton nggak pernah bicara disintegrasi, orang Buton hanya bicara kehormatan sejarah. Nah, ini bagaimana kami melahirkan gagasan intelek itu, Bang. Jadi tidak sekedar menjadi debat kusir dan adu arogansi pribadi-pribadi yang ada di Buton Raya. Jadi kami betul-betul lahir netral, ya sudah, putuskan. Lakukan kajian yang komprehensif, kira-kira kesimpulan teman-teman kami senior-senior semua, mana yang paling layak didorong. Dari seluruh temuan yang ada, yang Adinda sudah lakukan penelusuran, dari semua temuan yang ada, paling ringan ini kita dorong yang mana? Paling gampang ini kita dorong yang mana? Buton Raya kan? Kepton kan? Silakan. Lalu kemudian catatan kritisnya adalah landasan Buton Raya atau apapun namanya, landasannya harus landasan sejarah karena undang-undangnya sudah ada. Pertanyaannya, kenapa bukan landasan kepulauan? Ada yang bilang kenapa kita kasih provinsi, kenapa kita kasih Kepulauan Buton? Karena kita ingin menjadi provinsi berciri kepulauan, ada dapat bonus anggaran dari pusat. Di mana bonus anggarannya? Nggak ada aturannya. Aturannya yang benar adalah perspektif perhitungan anggaran dalam hal ini DAU
itu menggunakan luas daratan, bukan luas lautan, sehingga merugikan provinsi-provinsi berjenis kepulauan seperti kita nanti. Tetapi itu kemudian oleh pemerintah pusat ada formulanya untuk menjaga keadilan sosial tadi, Bang. Dari anggaran itu pola formula penghitungan DAU di provinsi berjenis kepulauan itu berbeda dengan provinsi-provinsi daratan. Jadi nggak ada bonus. Makanya itu yang saya maksud dengan teman-teman aktivis, teman-teman terlihat kemarin bahwa kita berdebatnya jangan pada hal yang tidak ada. Kita debatnya barang yang ada aja, yang ada di depan mata, faktanya ada, pelaku sejarahnya ada. Kita jangan berdebat, kita ini lucu kayak dikasih di pipi kosong yang tidak ada dasarnya gitu. Kita disuruh tunggu hadiah untuk jadi provinsi berjenis kepulauan, tapi kita disuruh tunggu nanti dikasih hadiah sama pemerintah pusat. Provinsinya saya tidak lahir-lahir, dari mana mendapat hadiahnya? Kemudian yang kedua, kalau provinsi berjenis kepulauan, ini saya kasih catatan ke teman-teman semua. Saya tidak bermaksud menggurui, tapi ini berdasarkan pengalaman. Silahkan dicari literaturnya yang benar. Provinsi berjenis kepulauan, konsekuensinya satu. Mulai dari ujung Pulau Timur Pulau Wonigi sampai ke Pulau Kabaena harus teman-teman tarik menjadi provinsi Kepulauan Buton. Mau? Itu nggak akan jadi sudah. Kita stop di 3 mekaran sudah. Karena konsekuensi membagi 2 Sulawesi Tenggara sebagai provinsi kepulauan hanya ada 2 pulau darat. Pertanyaannya, mau nggak orang bergabung kita? Lihat kita kemarin kita nggak masukkan dalam, sorry mohon maaf, bukan orang muda, maksud saya nyata-nyata tidak masuk dalam cakupan wilayah gitu. Nyata-nyata tidak masuk dalam cakupan wilayah. Bombana nggak masuk dalam cakupan wilayah. Buton Raya itu masuk dalam cakupan wilayah cuma ramping 5, 4 kabupaten 1 kota. Masuk kok. Itulah yang saya maksud. Alasan perubahannya apa? Toh semua masih bisa dibenarkan oleh catatan sejarah bahwa masuk. Nah ini tugas kami untuk merumuskan mana yang paling ringan diemban ini. Ibarat memikul sebuah beban, mana yang paling ringan dan kira-kira kita sampai di finish dibanding kita sudah berat beban tapi tidak sampai ke finish. Dan satu catatan kritis lagi dari saya, ingat Buton Raya itu kajian akademisnya dari UI loh. Dan UI setahu saya tidak akan mengeluarkan kajian yang sama untuk provinsi yang sama. Setahu saya dia hanya akan mengeluarkan 1 kajian. Nah itu, nah kemudian tentang Pak Titik Mau tadi, kalau saya sih, saya memaknainya sederhana bahwa kepemimpinan, kalau dalam kepemimpinan saya kira ini sebenarnya transformasi aja dari kepemimpinan tradisional ke kepemimpinan digital, tapi kembali lebih lagi kembali kepada pribadinya. Contoh misalkan soal digital, kayak sekarang tuh yang lagi viral, kita ambil contoh kasus Gubernur Jawa Barat, putranya tenggelam di Sungai Are. Itu kan cepat sekali viral. Itu kemudian memantik solidaritas dari Sabang sampai Merauke untuk mengenal siapa Ridwan Kamil dan istrinya. Dan itu dijaga betul. Cepat betul itu Ridwan Kamil dan istrinya menjemput 4.0 itu, menjaga stabilitas kepemimpinannya hingga naik ratingnya dia tiba-tiba. Padahal itu situasi duka. Tapi karena resiko dia sebagai pemimpin, maka dia menjaga stabilitas isunya. Dia jaga. Nah itu yang saya maksud bahwa kembali ke kualitas diri untuk menjemput era itu. HMI bisa kok itu bangun silaturahim di situ Bang. Meskipun berjarak, tapi soliditasnya bisa dibangkitkan kembali. Nah itu tadi. Nah kalau penyelesaian Pulau Kabaena ditarik ke Buton Raya itu sebenarnya gampang kok. Sepanjang dasarnya itu sejarah, Pulau Kabaena itu bisa ditarik gampang sekali karena pemerintahan yang baru, provinsi yang baru, saya pernah konsultasi soal itu waktu di Komisi 2. Saya sampaikan ke Prof. Rias tentang sejarah Bombana. Bombana itu Kabaena ya, Kabaena itu dalam sejarahnya adalah hadiah dari Abu Palaka karena diselamatkan oleh Raja Buton di tanah Buton ketika dalam pengejaran Belanda. Lalu dikasih hadiah Pulau Kabaena, daerah yang subur, menjadi lumbung padinya Kesultanan Buton di masa lampau. Dan itu dijawab bahwa itu oleh pemerintahan yang baru itu bisa dikaji kembali sejarahnya, dan bila bisa dibuktikan oleh sejarah itu bisa ditarik kembali menjadi bagian dari Kesultanan Buton.
Intinya sekarang adalah penyatuan persepsi kita semua tentang beban mana yang paling ringan dipikul, tentang sebuah nama. Sekali lagi, saya tidak sedang ingin memaksakan kehendak untuk nama tertentu. Bagi saya sepakat dengan kita semua orang Buton bahwa pemekaran harus lahir, dan catatan kritisnya sebelum 2025. Jangan terlambat dari 2025, karena terlambat dari 2025, Bang, perubahan undang-undang baru dan desain negara yang baru, saya khawatir tidak ada yang bisa motot-mototan di Senayan untuk memaksakan kita kembali masuk dalam grand desain sebagai bentuk negara Indonesia, di mana pada tahun sekian berapa provinsi Buton Raya adalah bagian dari jumlah provinsi itu. Nah, itu mungkin penjelasan singkat dari saya. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah tulis closing statement kayaknya ya. Durasi waktu ya. Saya lanjut ke Pak Idam untuk jawab beberapa pertanyaan. Sebenarnya lebih banyak soal provinsi ya, jadi sudah dijawab tadi mungkin sedikit dengan kisi-kisi. Tapi saya mau mulai dengan ini soal Islam sebagai perekat. Jadi saya kira di samping tadi soal rasa penanggungan, Islam jadi perekat. Karena kita Islam dianggap mayoritas, itu jadi ide dari perjuangan. Islam kan dulu di hampir semua negara Muslim itu terjajah sebenarnya. Negara-negara Arab dan sebagainya terjajah akibat penjajah sendiri akibat ekspansi kapitalisme global kan. Sehingga kemudian jadi kiri semua itu negara-negara Islam. Kalau kita bicara Gamal Abdel Nasser, kemudian sampai kepada Husni Mubarak, ada semualah Asad, Saddam, itu semua kiri karena melawan ideologi kanan. Jadi memang Islam itu menjadi perekat dan mendorong perjuangan. Di samping tadi rasa senasib itu, rasa senasib sebenarnya ya dibuat oleh Bung Karno ya, sebenarnya satu bentuk sentimen juga kalau istilah kita pakai naif itu, menggalang sentimen kemudian itu berkuasa gitu. Karena sebenarnya seperti itu kalau kita bicara nasionalisme kita. Cuma persoalannya sekarang menjadi muncul masalah itu karena itu tadi saya pikir paham keislaman kita, karena belum selesai ternyata soal Islam dan negara ini. Memposisikan Islam dengan Pancasila aja, saya kira keliru banyak. Saya kritik Bang Abdul dan dia belum jawab sampai sekarang. Ketika kemarin KUHP itu dia ngomong kalau sekarang terjadi voting, dia yakin dasar Islam menang dibanding Pancasila. Tapi dia menuduh undang-undang RKUHP itu sebagai titik masuk dari paham komunisme Indonesia. Jadi saya bilang Bang Nula itu struktur berpikirnya kacau betul tuh, karena ada dua bangun logika saling tabrakan dalamnya. Bagaimana bisa mau Muslim terpilih Islam dasar negara kalau anggota partai sudah komunis semua kan mesti logikanya. Kalau dia bilang itu untuk melegalkan komunisme berarti kan DPR sudah komunis semua dong. Bagaimana bisa dia bisa menang Islam? Nah ini kita sayangkan karena ada yang mempertentangkan dasar Pancasila atau meletakkannya dalam arsitektur dalam kontestasi ideologi. Maksud itu Islam itu di atas ideologi manapun, dia menjadi sumber nilai dan teknik sosial bagi substansiasi ideologi, termasuk Pancasila sebagai asas negara. Saya tidak terlalu sepakat menyebut Pancasila sebagai ideologi sebabnya, lebih tepat sebagai konstanta. Karena dia titik temu, konstanta kalau dalam fisika itu pertemuan, dan dia terbuat dalam konstitusi. Jadi ideologi itu, ya, ketika dia membuat itu bilang begitu, penjelasannya sama, tidak. Tapi kan akhirnya datang, Anda 20 tahun yang lalu sudah sampaikan itu, ini bisa ditanya tuh, sudah ceramah, sudah nulis tentang itu. Jadi dia ideologi politik, dia bukan ideologi yang pengertian ilmiah yang syarat dengan konsep itu. Ideologi politik, dia titik equilibrium, dan kalau Jatuh menyebutnya itu, ya kalimatun sawah. Dia mengamalkan sama dengan piagam Madinah. Di Madinah itu di zaman Nabi ya tidak ada agama resmi, karena memang banyak agama itu perjanjian antara Nabi dengan kaum muslim Madinah dan Yahudi. Bahkan ketika menulis Bismillahirrahmanirrahim di mukadimahnya dilarang. Nabi setuju. Nabi Islam diwakili siapa? Muhammad Rasulullah. Jangan Muhammad bin Abdullah. Nabi setuju tangan. Itu komitmen, dan dalam kita kalau kita bicara Muhammadiyah kan sudah selesai di persoalan, tapi ternyata banyak aliran-aliran transnasional itu yang masuk kemudian menyebabkan ada persepsi yang berbeda, seolah-olah tidak tuntas antara hubungan. Kalau kita meletakkan antara negara dengan Islam itu memformalkan dua hal yang berbeda, karena ini kembali agak panjang ya kalau kita bicara soal khilafah sebenarnya itu apa ya, orang yang nggak paham agama deh
Nah, saya sudah berkali-kali ada debat dengan mereka, tapi hanya berani berdebat di medsos. Mari kita duduk. Nah, hampir sahabat kerana kemarin kacau. Karena seperti saya bilang tadi, Islam itu agama yang diperuntukkan kepada semua masa, kepada semua tempat dan kepada semua waktu, semua kondisi. Sehingga tidak benar secara paradigmatik kalau kita bilang mengislam ke Indonesia. Itu secara paradigmatik, secara atau tidak justru menegasikan prinsip-prinsip Universitas Islam itu sendiri. Yang benar itu mengindonesiakan Islam, mengeropakan Islam. Itu yang benar paradigmanya. Nah, ini yang keliru dipahami, bukan mengislamkan Indonesia. Karena kalau seperti itu kan berarti ini tidak cocok semua zaman kan? Karena Islam itu hanya berisi prinsip-prinsip. Kalau kita bicara sistem dalam Islam itu cuma 3, hanya sistem iman, rukun iman, sistem ibadah, bahkan dan sebenarnya sistem apa? Sistem etika yang sudah filsafat Quran itu. Inilah yang harus mendasari asas, mendasari ideologi dan sebagainya, sistem sosial. Jadi sistem pemerintahan yang Islami, sistem pemerintahan yang bukan pemerintahan Islam, nggak ada dalam Islam itu. Karena Islam itu Al-Quran bukan jumlah. Kalau juga dia nyampak, sistem itu kan yang mengikuti perkembangan, dia dinamis, kontekstual, dia perlu sejarah umat Islam. Sementara ada nilai-nilai Islam yang doktrin-doktrin dasar yang berlaku universal. Itu yang sebenarnya jalur itu desakralisasi di dunia sosial, desakralisasi. Nah, paham inilah sayangnya dalam wacana kita sekarang ini, kita kalah ini oleh transnasional. Sebenarnya kalah dari sisi apa ya? Isu tadi kita bilang soal medsos itu, dari segi pemikiran kan nggak ada apa-apanya tuh. Nggak ada. Kita baca kitab-kitabnya nggak ada sisi sama sekali. Nggak ada. Retorika doang. Kosong. Nggak ada apa. Jadi saya sudah katakan dulu akan dipanggil lah mereka. Kami bikin dialognya dan saya bilang teman-teman di sini jangan kamu orang yang saya sudah pasti tidak bisa melawan. Karena ada dengan percakapan salah. Karena dia nggak paham. Nah itu persoalannya. Yang kedua terkait soal visi nasional tadi. Pertanyaan dasarnya kan apa seperti yang saya mau menegaskan saja yang disebut oleh Adinda Nurhayati. Persatuan nasional itu seperti apa sih? Apakah nasionalisme kita hari ini harus ditampilkan dengan wajah yang heroik seperti di masa kemerdekaan dulu? Kan nggak lagi. Harus ada. Yang kedua, bagaimana keadilan sosial itu harus diwujudkan. Nah, Pancasila akan menjadi perekat kita kalau itu merealita dalam kehidupan sehari-hari sama-sama Merauke. Nggak bisa tidak. Dan saya kira itu memang harus dipelopor oleh HMI, karena HMI yang sebenarnya teologi kita yang positif yang paling cocok dengan itu. Sedikit tentang soal, saya cerita sedikit waktu ketika menit lah soal provinsi, sedikit pemikiran. Ketika otonomi daerah ini digagas di era reformasi itu, saya sudah orang paling dekat dengan registrasi. Setiap beliau datang sejak direktur DIP itu nelpon saya, ya saya nasib perakan yang cantik lah begitu. Jadi kita kan orang kampung di Jakarta juga. Modal kita kan cuma modal air liur aja di ini. Nah, udahlah. Jadi selalu ditelepon ketemu dan kita selalu ngopi, biasanya ke tempat, datang ke sini ketemu, dia datang, saya teman-teman 3 orang yang dia minta kita mau diskusikan. Satu saat bicara tentang otonomi daerah, saya kasih pemikiran, terus dia bilang udah bikin paper, saya bantulah tim-tim kecil tuh dengan lintas disiplin. Nah kita sudah mengusulkan waktu itu otonomi daerah itu di tingkat 1 dan tingkat 2, seperti Jakarta sekarang ini. Dan jumlah provinsi itu harus dimekarkan menjadi 50. Dasarnya apa? Bukan soal ekonomi, nggak ada cerita ekonomi itu, nggak ada. 400 DOB baru itu 99% gagal dari sisi ekonomi. Ini kembali kita bicara tentang nation state. Nation state ini di situ. Filipina waktu itu dari sisi kultur bisa sedikit, lebih kita lebih heterogen, tapi dia punya 40 provinsi gitu. Itu masih ada aspirasi separatisme di Mindanao Selatan. Karena mau diseragamkan semua, itu nggak boleh sebenarnya. Itu nggak boleh. Nah, kita menghitung. Sulawesi Tenggara sudah kita masukkan 2. Kemudian Papua itu malah sampai 7, tapi bertahap. Nah, dengan cara pemikiran seperti inilah kita bisa memahami kenapa Gorontalo harus mekar dari Sulawesi Utara. Itu bukan soal ekonomi, Gorontalo sudah tertinggal. Kemudian kenapa Maluku mekar dari Maluku Utara? Maluku Utara mekar dari Maluku, itu soal etnis. Karena tidak boleh diseragamkan tadi. Nah, itulah dasar kita kenapa Buton Raya itu harus mekar. Karena kita tadi 2 kultur yang artinya kita menghitung bahwa itu representasi dari kultur-kultur dominan di masing-masing daerah. Supaya pemerintah itu juga jangan dikelola seragam. Nah, kenapa kita menolak itu kesatuan? Bayangkan
pimpinan tingkat RT sampai presiden itu birokrasinya terlalu panjang. Dan itu civil society akan mati, kalah dominan dengan itu satu. Kita juga waktu itu kalau kita baca risalah sebenarnya pikiran kata masuk akal. Ketika bicara tentang federalisme, tapi istilah itu kita tidak suka karena berbahasa. Romo Mangun sudah ramalkan 2050 kalau kita tidak rubah menjadi federal kita akan bubar di sini. Nah, memang tadi ya itu kita selalukan istilah-istilah agak sulit ya kalau sebenarnya substansinya. Maka kita musuhkan pemekaran di provinsi. Jadi kita nanti kabupaten kota itu ya udah jadi daerah administratif seperti Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat kayak gitu. Nah sekarang ini kan jadi tidak jelas ini Nur Hayati namanya sama ini. Ini Nur Hayati juga makalahnya bagus sekali tentang itu. Saya baca. Jadi posisi gubernur itu siapa di mana sih? Ya kepala daerah tingkat 1 di mana wilayahnya? Gak ada menjagal pun. Terus kursi DPRD provinsi di mana? Apa? Kalau memang kita sepakat di tingkat 2, ya sudah ditunjuk aja gubernur sebagai konsep pemerintah pusat. Apa yang sudah sekarang kita tahu yang habis-habis ini saja. Tingkat tentara suami istri, anak dengan bapak ini. Itu saya kira. Jadi yang terpenting aspek kultural saya setuju tadi. Itu karena kita Indonesia itu begitu. Gitu. Keadaan sosial itu bukan hanya soal keadaan ekonomi, keadaan politik juga. Gitu. Bahkan ketika diskusi dengan Pak Ges, saya bilang kita sepakati bahwa ekonomi itu lagi ekonomi politik. Kita berdebat soal misalnya apakah Indonesia ini kita mulai dengan swadaya politik dulu, baru swadaya ekonomi, atau swadaya ekonomi, baru swadaya politik. Di Eropa sebaliknya, secaranya itu mengajak swadaya ekonomi, baru kemudian swadaya politik. Kita sebaliknya, gitu. Sebaliknya, swadaya politik dulu, baru bisa swadaya. Nah jadi presiden kalau ada daerah mutar kan aja, nggak usah takut. Karena seperti dibilang kita kalau menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru akan ada di awal, akan ada banyak lapangan kerja tersebut. Mau 30 kecamatan mau kabupaten aja teorinya. Saya kira saja dari saya sedikit karena ini setelah menambahkan apa yang sudah disampaikan secara komprehensif oleh kawan. Terima kasih. Oke, baik. Ini sudah bisa kita kawinkan pemikiran kita semua di forum ini. Ada politisi, ada akademisi, saya anggap ini bagaimana akademisi ini tuntas ini agenda teoritisnya ini. Jadi coba kita kawinkan saja menjadi sebuah risalah. Semoga ini bisa menjadi rekomendasi di musdakan sebentar. Kurang lebih seperti ini bahwa urusan pemekaran ini belum terlambat. Tapi ada catatan kritis bahwa itu jangan lewat 2025. Bahwa sebenarnya menurut pengalaman Yunda kita bahwa itu sudah pernah dibahas dan masuk dalam prolegnas waktu beliau masih menjadi anggota DPRD, anggota DPRD Komisi 2, lebih seperti itu. Dan momentum itu jangan lewat di 2025. Data Hayati ini mudah-mudahan bisa kita diskusikan di dalam Musda Pleno. Kalau bisa masukin satu komisi kita bahas ini, bisa jadi rekomendasi kami. Dan lain sebagainya. Saya pikir masalah Indonesiaan ini akan menjadi dinamika yang memang tidak pernah paripurna. Biarlah seperti Indonesia dan itu menjadi given kita semua. Dan itu memang sudah jadi senyawa kita seharusnya. Tidak bisa menjadi paripurna yang absolut soal Indonesiaan. Saya kira itu cukup dari pemateri ini. Kita berikan aplaus kepada kedua narasumber kita. Terima kasih juga kepada Anda Yunda yang sempat hadir di diskusi pada hari ini. Saya kembalikan kepada panitia. Ada kesempatan kata mungkin dari panitia ini katanya. Oh, Yayasan Insan Cita sebagai wadah profesional kami di Kota Bau dalam melakukan ekspansi di berbagai sektor usaha. Yang kedua, memprioritaskan berdirinya sekretariat kami Kota Bau. Secara langsung oleh peserta musyawarah daerah ketiga DKI Kota Bogor sebagaimana diatur dalam adanya ART 1. Yang kedua, bakal calon ketua umum Koordinator Majelis Daerah Kami Kota Bogor dengan jiwa Pancasila sejati. Saya ulangi, pasal kedua terdaftar. Proses selanjutnya ketua umum itu akan dipimpin, akan didampingi oleh sekretaris umum yang dimana itu adalah merupakan hak prerogatif dari seorang ketua umum. Kembali ke tempat.
sedikit penyampaiannya kepada para peserta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sidang, yang saya hormati peserta musyawarah daerah kami Kota Bogor. Pertama-tama kita bersyukur atas Tuhan Yang Maha Kuasa dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Secara pribadi saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya seluruh peserta musyawarah yang telah menempatkan saya untuk menjadi ketua HPI. Tentunya ini adalah yang sangat besar dan ini ada tantangan tersendiri karena kami yang berada di Kota Bogor, sebagaimana yang kita dengarkan di awal beberapa refleksi dari teman-teman semua memberikan tampilannya yang besar. Ini sendiri dan saya tersendiri besar. Tentunya saya tidak bisa mewujudkan semua tingkat, mewujudkan semua harapan dari kita semua tanpa dukungan dari seluruh KAHBI, baik yang menjadi peserta musyawarah daerah ini maupun saudara-saudara kita yang tidak seperti ini, tapi dia termasuk KAHBI, karena KAHBI adalah tempat berkumpulnya semua kader HMI dari seluruh cabang di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Oleh itu maka saya sangat berharap amanah yang telah diberikan kepada saya mohon untuk diberikan dukungannya tidak hanya pada musyawarah, dan juga saya berharap bersama kita semua untuk mewujudkan cita-cita kita menjadikan kami sebagai anak zaman. Tantangan kami dan HMI hari ini itu sudah berbeda. Kalau kita masih menggunakan konsep kami beberapa tahun yang lalu dan HMI beberapa tahun lalu, maka kita tidak bisa menemukan atau mendapatkan kami yang berperan secara nyata pada zaman di mana hari ini kita berada. Oleh yang saya itu maka kita perlu merubah beberapa hal, ya utamanya di dalam menata organisasi. Beberapa untuk model kepemimpinan di kami sudah pernah kita coba dan kita akan mencoba dengan cara lain. Mudah-mudahan kehadiran kami di periode 2020-2027 bisa memberikan makna yang berarti buat kehidupan khususnya di Kota Bogor. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon saran dukungan dari Kasko, karena tentunya tidak semua teman-teman akan masuk di dalam struktur. Maka saya berharap dimanapun kita berada, mari dukungan yang nyata untuk kebesaran kami. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Meja panitia terbatas. Ya, koordinator STEMI. Video. Ya. Perankan ranah baktimu dengan semangat Islami, wujudkan visi dan misi membangun Nusantara dengan jiwa Pancasila sejati. Kita membangun bangsa, kibarkan terus panji merah putih, bahagia bersama. Dengan kami kita melangkah, yakin usaha sampai. Ayunkan langkah hatimu, junjung akhlak yang tinggi,
perankan ranah baktimu dengan semangat Islami, wujudkan visi dan misi membangun Nusantara dengan jiwa Pancasila sejati. Kita membangun bangsa, kibarkan terus panji merah putih, bahagia bersama. Dengan kami kita melangkah, yakin usaha sampai. Dengan kami kita melangkah, yakin usaha sampai. Ayunkan langkah hatimu, junjung akhlak yang tinggi, perankan ranah baktimu dengan semangat Islami, wujudkan visi dan misi membangun Nusantara dengan jiwa Pancasila sejati. Kita membangun bangsa, kibarkan terus panji merah putih, bahagia bersama. Dengan kami kita melangkah, yakin usaha sampai. Ayunkan langkah hatimu, junjung akhlak yang tinggi, perankan ranah baktimu dengan semangat Islami, wujudkan visi dan misi membangun Nusantara dengan jiwa Pancasila sejati. Kita membangun bangsa, kibarkan terus panji merah putih, bahagia bersama. Dengan kami kita melangkah, yakin usaha sampai. Terima kasih telah menonton konten-konten dari kami. Jangan lupa subscribe, like, share, dan berikan komentar yang baik untuk kemajuan tayangan kami. SBBF TV. Enjoy.